Oke, selamat sore teman-teman semuanya dan koi lover dan bliss people dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga puasanya dilancarkan berkah dan mendapatkan pahala yang banyak seperti itu. Dan sebentar lagi juga udah mau berbuka puasa, hari keberapa ininya? Ini hari ketiga ya, Pak? Hari ketiga ya, nggak berasa ya, udah cepet, udah masuk hari ketiga. Semoga nanti sampai menjelang hari raya Lebaran kita semua mendapatkan berkah yang berlimpah seperti itu. Nah, sore hari ini mungkin saya akan bahas fokus mengenai kolam ya. Jadi kebetulan kita mendapatkan project ke-6. Jadi ini adalah project kolam koi ke-6 Bless Group di tahun 2023. Oke, itu di mana, Pak? Ya, di Jawa Timur, tepatnya di Kota Jember. Berarti yang ke-6 ini kita bikin kolam di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Jember ini kebetulan adalah kota pertama Bless Group dipercaya atau mendapatkan kesempatan untuk membuat kolam koi di sana gitu. Nah, salam kenal juga buat teman-teman di Jember dan sekitarnya. Mungkin nanti dalam beberapa bulan ke depan saya pun pasti akan bolak-balik ke sana. Karena memang ini PR saya cukup banyak di kolam ini dan konsepnya natural. Ini natural juga ini ya di Jember. Nah, saya mau bahas sedikit nanti video awal kolamnya seperti apa, Norma juga tampilin. Saya cuma mau mengingatkan terutama buat teman-teman yang memang budgetnya ada. Sekali lagi di garis bawahi ya. Yang budgetnya ada. Kalau memang yang nggak punya budget atau budgetnya mepet ya sudah, maksudnya kolam ala kadarnya, sekedarnya ya sudah lah, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang saat ini memang kemampuan kita di situ. Sama seperti saya 13 tahun yang lalu. Kolam saya pertama juga ala kadarnya. Tapi kalau sekarang memang budgetnya sudah ada, saran saya kalau buat kolam tuh jangan nanggung teman-teman. Nah, contoh nih yang customer di Jember ini, kolam yang lama ini dibangun baru sekitar 3 bulan loh Norma. 3 bulan? 3 bulan. Dan itu sebetulnya kolamnya nggak jelek, nggak apa ya. Menurut saya oke juga dengan budget, dengan spek, dengan kualitas seperti itu ya. Saya sampai ngomong makanya kalau saya itu tidak pernah mau menyerang kontraktor sebelumnya atau pemborong sebelumnya, enggak gitu loh. Nanti tampilin air juga cukup oke, kolam juga cukup oke, estetika naturalnya juga menurut saya cukup oke. Tapi akhirnya customer ini merasa nanggung gitu loh. Nah, makanya kita diminta untuk rombak total dan minta speknya ini dinaikin semua gitu loh. Jadi yang kolam pertama ini pun yang terpaksa kita hancurin, ini videonya prosesnya penggalian dan penghancuran kolam lama sudah ada. Jadi nanti teman-teman bisa tampilkan betapa jujur aja. Kadang saya bukan sebagai customernya ngelihat aja nyesek Norma. Ini uang ratusan juta loh yang kita buang loh. Nah itu kan, jadi makanya jangan nanggung-nanggung dari awal dipikirin bener-bener lah. Dari awal tetapkan budgetnya maksimal berapa, makanya kan seringkali saya sering ngomong bahwa kalau memang teman-teman atau customer ini mau bikin kolam dengan kita ini juga sangat welcome sekali untuk konsultasi maupun untuk saya kasih penjelasan yang terbaik lah dengan budget yang ada. Tapi kalau biasanya budgetnya terlalu low atau terlalu rendah, saya pun juga mundur. Apalagi kalau budget low mintanya yang high, itu kan gitu juga. Ya sebetulnya enggak, ada beberapa customer kemarin yang budgetnya sangat low sekali dan memang dia ngomong isi medianya juga terserah mau dikasih apa, cuman terus terang saya ngomong memang itu bukan standar kita. Gitu, akhirnya memang saya arahkan, mohon maaf karena kebetulan di luar kota juga, saya sarankan untuk cari kontraktor atau pemborong yang di kota itu aja gitu loh. Karena saya yakin kalau dengan spek seperti itu sebetulnya hampir semua kontraktor kolam pasti bisa kok. Yang minimal yang sudah punya pengalaman ya. Nah, basic lagi ke kolam. Kenapa kolam ini sangat penting sekali? Karena kolam ini sekali buat selamanya, teman-teman. Long term. Dan biasanya kalau sudah salah buat atau kurang puas atau speknya kurang bagus, akhirnya buang uang malahan gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, makanya pertimbangkan benar-benar terutama buat teman-teman yang belum punya kolam tapi memang budgetnya ada, saran saya jangan nanggung. Nggak buat sama Bless pun, mau dengan kontraktor lain, tapi memang benar-benar yang the best dengan budget yang menyesuaikan seperti itu. Nah, sedikit saya akan bahas speknya. Di Kota Jember ini kita kebetulan bangun kolam pertama, ini speknya cukup besar. Kurang lebih kolam plus filter ini 100 tonase. 100 kubik. Lah itu awalnya itu berapa itu kok? Awalnya sekitar kurang lebih 30-an. 30-an. Ya, jadi ini naik 3 kali lipat lebih. 100. Ya, ini yang saya bilang kan, makanya kan itu pun saya waktu ke sana beberapa kali, saya sebelum mulai pengerjaan kalau nggak salah 2 kali visit ya. Dan saya tuh tipenya nggak mau kalau ibaratnya nggak ngelihat langsung di lokasi, nggak ngelihat langsung di
rumah yang mau dibangun, kadang imajinasi dan kreasi saya nggak bisa maksimal gitu loh. Makanya kemarin habis dari situ pun kita langsung meeting kan dengan Base Group, langsung waktu mampir di rumah makan kita langsung konsep, kita langsung tentuin temanya, dan sudah ditemuin temanya ditentuin temanya natural. Ya, nanti sketnya awal, desainnya teman-teman bisa lihat. Ini baru sketch awal, nanti kemudian 3D dan detailnya juga akan menyusul. Tapi ini pengerjaan sudah dimulai, tahap pembongkaran. Ikan juga ikan yang lama, kebetulan kita aturin semua, di vet, dan vetnya pun kita semua yang siapin, tahu beres lah pokoknya customer. Berarti nggak usah ribet. Betul, makanya kalau customer sebetulnya, tapi saya lebih seneng kalau bikinin kolam itu yang memang masih dari nol gitu loh, belum ada ikannya seperti ini. Tapi buat teman-teman atau mungkin koi lover yang mau renov kolam atau mau bangun kolam dengan kondisi kolam lama sudah ada ikannya, itu tenang, kita juga bisa siapin semuanya gitu. Tadi tahu beres sampai kolam jadi, ikan balik lagi ke kolam yang baru seperti itu. Nah, filter ini kapasitasnya sekitar 40% dengan spek media yang cukup oke sekali saya lihat. Karena penyusunannya yang pertama mekaniknya kita pakai sikat brush seperti biasa. Mekanik yang kedua kita pakai jet mat atau AC mat, itu yang import punya ya, bukan yang lokal. Yang ketiga ada Bacteria host momugi. Yang keempat BioCube. Nah, ini teman-teman bayangin. Jadi nanti pun saya jamin spek yang ini dengan filter yang baru dan sistem yang baru ini, saya jamin bisa hasilnya, sampai saya ngomong sama customer, hasil airnya bisa 2-3 kali lipat lebih bagus dari kolam yang sebelumnya. Gitu. Dan yang paling menarik, yang ini kemarin menjadi catatan penting, maintenance-nya juga dijamin lebih mudah, lebih gampang yang ini nanti. Daripada yang kolam lama. Sekali lagi saya nggak bilang kolam lama salah, tapi ini keluhan dari customer sendiri. Dia udah merasa 3 bulan ini aja capek. Baru 3 bulan loh. Baru 3 bulan. Kadang kalau bersihin media itu sebulan berapa kali harus ngangkat media, harus nyemprot-nyemprotin, kemudian masukin lagi ke filternya, tutup lagi, nanti gitu lagi. Nah, saya udah jelaskan kalau sistem kita nggak seperti itu. Kita per minggu mau sekali, 2 kali backwash kecil, 6 bulan sekali baru itu backwash besar. Itu pun tanpa mengeluarkan media. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga akan kita upload terus. Kebetulan puji Tuhan, terima kasih sekali customer yang ini berkenan untuk divlogkan. Berarti boleh dipublikasikan. Ya, boleh divlogkan, boleh dipublikasikan. Jadi mohon maaf sebelumnya juga teman-teman, saya mohon pengertiannya, terkadang ada beberapa customer yang memang tidak berkenan. Bahkan yang sudah pernah sempat kita tampilkan tapi minta di take down, itu pun kita nggak bisa tolak gitu loh, karena itu hak dari masing-masing, itu adalah privasi juga gitu ya. Kalau tanya kenapa, saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan, tapi yang pasti kita harus menghargai privasi seseorang. Kalau seseorang udah merasa nggak nyaman untuk dipublish, ya kita nggak boleh publish. Seperti itu. Termasuk sebetulnya yang Jawa Barat nih, eman sekali Norma itu. Jawa Barat tuh keren banget yang 150 ton itu. Itu bukan cuma nanti sistem spek media, kemudian finishing estetikanya itu marmer semua jadinya. Di upgrade, tadinya granit diganti marmer semua. Ada granitnya sedikit, tapi yang di bagian-bagian kecil dan monumen air terjunnya, tapi rata-rata marmer semua. Aduh gila, itu kemarin top up-nya marmernya tok itu 50 juta lebih. Cuman marmernya tok ya, belum ornamen yang lain. Ya, tapi itu sebetulnya keren banget, tapi semoga lah doakan kalau nanti siapa tahu udah selesai beliau berkenan untuk ditampilkan seperti itu. Nah, teman-teman, intinya sekali lagi pesan saya adalah kalau untuk kolam koi terutama, saran saya sekali buatlah yang terbaik dengan budget yang ibaratnya semaksimalnya dan menyesuaikan. Karena pengalaman saya, contoh yang belum lama ini kemarin di Customer Jawa Timur Jember, akhirnya dengan kolam yang lama yang usianya baru 3 bulan dan itu uangnya juga nggak kecil, akhirnya terpaksa dibuang kan. Itu loh, nggak bisa. Dia sempat tanya, Pak, nggak bisa Pak ini disambung gini-gini, nggak bisa. Kok nanti jadinya malah nggak karuan, dan yang saya khawatirin kebocorannya antara konstruksi lama dengan konstruksi baru itu kan nyatunya nggak bisa sempurna seperti cor-coran baru semua gitu loh. Dan ini semua nanti juga dindingnya ini cor full dengan reading mic dengan kualitas K300, mutunya K300. Tapi intinya teman-teman semua dan koi lover pada umumnya, untuk yang Jember Jawa Timur project kolam koi ke-6 kita di 2023 ini, puji Tuhan kita berkenan atau boleh dikasih izin untuk menampilkan. Jadi nanti setelah ini mungkin kita akan video yang berikutnya itu sudah proses pemipaan, backcasting sampai konstruksi selesai. Nah, itu nanti yang part kedua. Nah, karena ini di atas 50 ton, Norma nanti kasih tahu tim Blast Channel, kasih tahu Debri tolong dibuatin playlist sendiri ya, karena kan memang 50 ton
ke atas itu. Dan semoga nantinya mungkin ke depan kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk berkarya, terutama di bidang kolam dan koi, dan semoga hasil karya-karya kita ini customer-customernya pun juga berkenan untuk kita vlogkan atau kita tayangkan. Nah, yang proyek kelima di Tangerang, di daerah Jawa Barat, ini juga cukup unik. Kolamnya itu panjangnya 30 meter. 30 meter. Tapi kedalamannya pendek, seperti kolam sayang dangkal nantinya. Nah, itu saya juga lagi minta ACC nih, belum di ACC tapi. Ya, sebetulnya sudah mulai pengerjaan juga, proyek yang kelima di Tangerang, Jawa Barat itu, tapi customernya belum ngizinin, jadi saya nggak berani ngevlog. Itu keren juga tuh. Dan kebetulan itu kita kolaborasi dengan kontraktor rumahnya. Rumahnya sangat bagus sekali, desainnya keren banget. Jadi minimalis, futuristiknya bagus banget lah. Nah, semoga nanti kalau itu oke untuk ditampilkan, kita juga nanti bisa buatkan video vlognya juga. Nah, yang pasti teman-teman, semoga tadi pesan dari saya intinya kolam koi satu kali untuk selamanya jangka panjang, mari kita buat yang terbaik dan berikan yang terbaik supaya ikan-ikan koi kesayangan kita pun ini bisa jangka panjang, bisa dengan ekosistem dan habitat yang maksimal di kolam-kolam koi kesayangan kita, sehingga kita pun ngerawat dan menikmatinya juga ikut happy seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman semua, Blessed People yang sudah banyak mendukung, banyak mensupport. Yang negatif pun sampai sekarang sama kita, saya nggak tahu kadang loh. Saya kadang ada beberapa komen baca ya, Norma ya, kita ini perasaan juga nggak pernah mau nyalain orang, nggak pernah mau nyerang orang, nggak pernah mau cari masalah sama orang. Tapi kadang ada aja komen-komen yang ya, tapi ya itulah gitu loh, itulah netizen Indonesia ya. Jadi teman-teman jangankan Blessed Channel atau Blessed Koi gitu loh. Ya bahkan seorang mega bintang contohnya seperti Messi, Ronaldo ada punya haters loh. Pasti ada. Ya, apalagi kita yang cuman kecil-kecil begini. Tapi intinya saya pun itu terima kasih gitu karena kenegatifan teman-teman, kenegatifan netizen itu salah satu menjadi cambuk untuk kita juga untuk supaya terus lebih baik ke depannya. Dan saya juga sangat welcome sekali, tidak mau terlalu menanggapin dengan serius juga. Kemarin kan Debri siapa ya kamu, kok ini kok ada yang komentar seperti ini kita jawab apa, ya udahlah nggak usah dijawab lah. Kalau memang seperti itu udah mereka mau nganggap kita apa, yang penting kita niatnya selama ini baik untuk berbagi, untuk sharing, dan siapa tahu memang karya-karya kita ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi hiburan yang positif, dan bisa menjadi edukasi yang manfaat yang positif juga. Ya, thank you banget. Sudah nggak berasa kita udah mau masuk tahun kedua ya. 1,5 tahun ya kita ya. 1,5 tahun sudah mau jalan kedua Blessed Channel ini. Dan Blessed Channel ini adalah anak perusahaan dari Blessed Group yang paling kecil, paling muda ya. Mohon supportnya, mohon doanya teman-teman, karena semoga Blessed Channel ini bisa mengikuti jejak-jejak Blessed Group yang lain yang sudah bisa berkembang dengan lebih baik ke depannya. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Bye-bye.